Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, baik Pak. Jadi saya berbincang-bincang dengan Bapak hari ini sehubungan dengan rencana saya akan melaksanakan observasi yang akan saya lakukan kepada Bapak di kelas. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Ya, siap, Bu. Kira-kira kapan Bapak saya observasi? Punya waktu untuk observasi? Bisa besok, Bu, tanggal 8 Oktober Ya. karena pada mata pelajaran matematika. Iya. Baik Pak, jadi insya Allah besok Bapak akan saya observasi pada mata pelajaran matematika ya Pak. Baik, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak akan lakukan besok? Tujuan pembelajaran saya dengan pelajaran matematika besok itu menentukan hasil pembagian bilangan catat sampai 100. Oh ya, tujuan yang menarik Pak ya. Dalam kegiatan pembelajaran besok, kira-kira apa area pengembangan yang akan Bapak kembangkan? Area pengembangan di sini saya akan pengembangannya itu dibagi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional siswa dan peningkatan kognitif siswa sesuai tentang pembagian. Iya, baik sekali Pak. Jadi Bapak rencananya akan mengembangkan sikap kompetensi sosial emosional siswa ya, dan disertai itu Bapak akan meningkatkan kognitif siswa tentang masalah pembagian. Iya, sangat menarik Pak. Strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional siswa tadi dan untuk meningkatkan kognitif siswa tentang masalah pembagian? Jadi untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional siswa, saya akan melakukan kegiatan berdiskusi secara kelompok untuk mencapai masalah tentang pembagian sehingga setelah mereka mampu menyelesaikan soal yang diberikan secara diskusi kelompok, otomatis aspek kognitif dan kompetensi sosial emosional siswa pasti akan menjadi lebih baik lagi. Iya, metode yang iya. Untuk mencapai pembelajaran tadi Pak, metode apa yang Bapak akan gunakan? Metode pembelajaran yang akan saya gunakan untuk pada materi ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran komparatif gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry, dan juga di sini saya akan menggunakan metode drill, di mana metode ini memperbanyak pelatihan sehingga siswa aktif dalam kelompok, sehingga dengan harapan seperti itu siswa bisa memahami, lebih mengetahui, dan tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik. Iya Pak, baik sekali ya strategi dan metode yang akan Bapak gunakan, yaitu Bapak akan menggunakan diskusi kelompok dengan metode kooperatif, yaitu penggabungan antara diskusi kelompok dan metode drill, begitu Pak ya? Ya, di mana dengan metode drill anak-anak akan lebih aktif untuk menyelesaikan soal-soal sehingga mereka bisa lebih memperbanyak kerjasama dengan teman. Secara otomatis kompetensi sosial emosional mereka akan lebih meningkat. Iya Pak. Kemudian apakah Bapak bisa menggambarkan kepada saya bagaimana proses pembelajaran secara keseluruhan dari awal sampai akhir? Dari proses pembelajaran saya yang akan saya lakukan besok, yang pertama dalam pembelajaran saya pembukaan itu saya akan tentunya kita awali dengan bahwa untuk meningkatkan nasional siswa, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan Indonesia ya. Yang selanjutnya dan saya akan saya mengabsen kehadiran siswa, kesiapan siswa dalam proses pembelajaran, serta dalam pembelajaran ini akan saya selesai dengan ada activity-nya untuk tetap siswa bisa bersemangat dalam belajarnya. Dalam kegiatan inti saya akan membagi kelompok siswa dengan metode yang saya sudah siapkan. Di mana pembagian kelompok saya itu saya akan bagi 3 dalam satu kelompok. Kategori siswa ada yang cerdas, sedang, dan kurang, sehingga dalam proses pembelajaran saya itu bisa
tercapai atau hidup yang mana kegotong royongan antar siswa, sehingga pembelajaran saya bisa tercapai sesuai dengan harapan saya. Dan dari penutup ini akan saya berikan perhatian untuk melihat sampai di mana penguasaan siswa dengan pembelajaran yang saya lakukan. Terakhir kita akan Iya. Ya, penggambaran yang begitu jelas Pak, mulai dari awal, inti dan akhir pembelajaran Bapak itu sudah jelas sekali tergambar di benak saya. Mudah-mudahan rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu berlangsung dengan baik. Saya juga melakukan observasi berlangsung dengan lancar. Semoga besok kita bisa melaksanakan semua dengan baik. Ya, Pak, sukses selalu buat Bapak. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, marilah kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sekolah kita ini untuk melakukan suatu pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa, dan doanya dipimpin oleh Sabran. Silakan Sabran untuk ke depan memimpin doanya. Silakan. Doa kita Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Terimalah ya Tuhanku. Amin. Silakan duduk. Baik ya, itulah tadi doa yang kita. Sebelum kita seperti biasanya kita selalu mengawali pembelajaran kita dengan menyanyikan sebuah lagu nasional, dan saya persilakan di antara kalian untuk ke depan memimpin lagunya. Dan silakan Brilian ke depan. Silakan Brilian. Ya, sekarang. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kerasaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga padanya. Kita sudah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, Konsentrasi, tempo 5. tidak terasa. Baik anak-anak yang hebat, hari ini
kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, bagaimana kabarnya? Baik. Tapi sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan. Kesepakatan pelajaran kita. Pelajarannya apa hari ini? Matematika. Kesepakatan pertama apa? Disiplin waktu. Apa lagi? Belajar dengan semangat dan gembira dan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita ingin keluar? Angkat tangan. Ya, atau kalau ada keperluan harus dengan unjuk tangan. Baik, itu kesepakatan kita. Jadi dibuatlah sebentar pembelajaran ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan sesuai dengan kesepakatan kita. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari, ya. Tapi sebelum kita pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek hadirannya dulu ya. Saya cek hadiran dulu. Saya cek hadirannya. Adiba Nur Inara. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita yang akan kita lakukan coba dilihat di atas, saya tampilkan. Ya, saya tampilkan ya. Ya di atas hari ini kita akan pembagian bilangan catat sampai 100 ya. Anakku sekalian, sudah ada yang sudah bisa pembagian? Ada yang sudah bisa? Ada? Ya sudah ada. Baik anakku, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita ini, ingat pembagian itu tidak bisa kita maksimal atau tidak bisa lancar apabila tidak pintar perkalian. Ini dasarnya dulu, perkalian harus bisa menguasai perkalian dasar. Apa itu perkalian dasar? Adalah perkalian 1 sampai 10. Nah, anakku sekalian, dalam pembelajaran kita ini kita punya tujuan. Tujuan kita menentukan hasil operasi pembagian bilangan cacat sampai 100 dengan menggunakan benda konkret, gambar dan simbol. Ini saya simbolkan, ini saya sampaikan sebagai simbol. Bagaimana itu pembagian sebenarnya? Coba ada di sini ada kartu-kartu yang saya Pak Guru siapkan dalam pembelajaran kita. Contoh, kita contohkan, misalnya kita melakukan pembagian sampai misalnya 10 dulu, ya 10, ya 4, 6, 8, 9, 10. Contoh, dalam pembagian ini ada 10 kartu. Kita simpulkan ada 10 kartu ya. Kita mau bagi. Contoh, kita mau bagi 10 kartu. Contoh, ada 10 kartu ya. 10 kartu. Ini kartu kita mau bagi 10 ya, 10 dibagi dengan 5. Sekarang kalau 10 bagi 5 berapa? 2. Pembagian dengan 10 dibagi 5. Berarti ini 10 bagi 5. Kira-kira bagaimana itu penerapannya? 10 bagi 5 ya. 10 bagi 5 berapa? 10 dibagi 5. Berapa? 10, saya contohkan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah 5. Saya lagi, masih ada saya pegang. Berarti saya bagi lagi. 2, 3, 4, 5. Sekarang ini pembagian ini habis. Berarti berapa yang dapat? 2. Berapa? 2. Setiap orang dapat? 2. Ya, setiap orang dapat 2. Berarti kalau katakan 10 bagi 5 berarti 2. Jadi itu kartu tadi ada 10 dibagikan kepada 5 orang, setiap orang dapat berapa? 2. Sekarang kita balik. Misalnya kembalikan kartunya yang 10. Sekarang anak-anak kita harus paham tentang pembagian. Karena mungkin contoh ada 2 berprinsip ini nanti 10 dibagi 2 lagi. Ini kata tadi 2. Sekarang 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2? 5. Ada yang kata 5. Coba praktiknya begini. 10 bagi 5 berarti 10 bagi 2. Ini.
1, 2 dibagi 2 ya. 10 bagi 2. Jadi hanya 2 orang yang kita bagikan. Setiap orang dapat berapa? 5. Nah, setiap orang dapat 5. Dan itu pembagian artinya kita punya sesuatu dibagikan kepada orang. Dibagikan dalam pembagian ada pembagian yang habis tadi. Kita dulu mempelajari pembagian yang habis. Nah, sekarang dalam pembagian ini perhatikan sini anak sekalian, ada caranya. Nah, coba ini ada uang kita bagi, ya. Ini ada di gambar, pada gambar ya. Coba ada pada gambar. Nah, sekarang ini penerapan. Sekarang kita akan menerapkan pembagian bersusun. Ya, kita contohkan pembagian bersusun. Contoh di sini, coba diperhatikan. Pembagian bersusun. Contoh ada di situ 48 dibagi berapa di situ? Bagi 3 ya. Bagi 3. Coba. Cobanya berapa? Perhatikan baik-baik. Nah, ini. Yang di dalam kurung ini adalah 48. Yang di depan 3. Coba perhatikan. Ada di sini caranya. Ya, coba perhatikan. Kita pakai satu angka dulu ya. Bagi satu angka dulu. Nah, kenapa satu angka? Mana lebih besar angka 4 ini dengan 3? 4. Berarti kita bisa gunakan satu angka karena pembagi yang mau dibagi lebih besar daripada yang akan pembaginya lebih kecil daripada yang mau dibagi. Oke, sekarang ada tadi perkalian di sini ditulis. Coba ada perkalian di sini ditulis ya. Coba perhatikan. Ada perkalian karena di sini mau dibagi 3, maka itu perkalian. Nah, perkalian 3. Nah, sekarang perkalian 3. Adakah perkalian 3 yang mendapatkan angka 4? Tidak ada toh? Nah, tapi kalau perkalian 3 yang dekat dengan 4? 1 per 3. Nah, sekarang lihat ada ini, ada 1 dikali 3. Nah, 1 kali 3. Maka karena sudah ada 3 berarti pasangannya 3 ini apa? 1 toh? Nah, 1 kali 3 berapa? 4. 1 kali 3 dapat? 3. 1 kali 3 dapat? 3. 1 kali 3 dapat 3. Nah, sekarang di sini lihat. Kalau saya ditulis, maka dikurang. Ya, dikurangkan ya? Dikurangkan. Nah, sekarang 4 kurang 3 berapa? 1. Turunkan 8. Turunkan. Nah, sekarang angka 8 lagi, angka 18. Coba kita lihat perkalian 3. Adakah perkalian 3 dan 18? Ada. Ya. Berapa ke berapa? Sekarang 6-nya ditulis di sini dikali dengan 3 dapat 18. Nah, sekarang kita kurang. Dapat 0. Jadi jawabannya adalah 16. Dipaham? Baik. Ada pertanyaan sebelum kita berikan tugas? Tidak ada, sudah bisa? Oke, baik. Nah, Bapak sekalian, karena Bapak sebelum kita kasih tugas berkelompok ya. Ini tadi sudah ada kelompok, ini kelompoknya sudah saya yakin bahwa setiap kelompok itu ada petanya ya. Ya, dan saya harapkan dalam kerja kelompok ini kalian mampu berkolaborasi. Apa itu bergotong royong, membantu teman yang tidak paham sehingga kelompok bisa jadi paham. Baik. Nah, sekarang saya bagikan setiap kelompok untuk kerjanya, silakan. Oke, silakan. Nah, di sana. Oke, saya bagi. Oke. Baik. Sekarang. Oke, sudah kita bagi. Coba dilihat soal-soal di situ. Sudah ada contoh di situ yang memberikan petunjuk. Kalau masih ada yang belum paham tentang cara kerjanya, ya boleh bertanya. Ya, silakan dikerja ya. Cukup saja seperti itu ya. Oke, silakan. Kerja kelompok ya, karena ini kerja kelompok, silakan dikerja kelompok. Silakan kerja. Ya, silakan. Ya, nomor 1 sampai itu. Ya, sampai 5 ya. 1 sampai 5 nomor ya yang ada di situ. 1 sampai 5.
ini contoh. Silakan menulis semua ini ya. Oke. 2, oke. 8, kita kan. Ya, oke, bisa selesai. Ya, ada lanjut. Silakan sini. Silakan. Saling saling kerjasama, saling membantu temannya agar kita semua. Kalau ada yang mengerti silakan bertanya sama temannya. Nah, di sini ke Fajar, sini ke Fajar, mendekat. Ya, saling tanya. Faisal, ya, kenapa Faisal? Yang diam saja. Ayo ke kelompok, yang bekerja kelompok. Ada masalah? Kenapa Faisal? Ada masalahnya coba itu. Ini Faisal tahu? Ini 28 bagi 2. Nah sekarang kan sudah hafal perkalian 2 ya? Tahu perkalian 2. Nah silakan. Kerja di atas? Siapa? Oke. Oh ya, saya ini cirinya paling dua. Kita coba channel ke depan. Channel yang ke depan ya. Ya. Oh ini nomor berapa tadi? Ya nomor 1. Silakan nomor 1. Ini tulis nomor 1. 28 dibagi 2. Itu sisa jawabannya karena yang dengan jawabannya oke kita lanjut. Kurang berapa ini 8 kali 2 dapat 8 oke. Kita lihat tepuk tangan untuk Cero ya silakan. Cocok sama yang kita dapat? Sama? Ya sama ya. Siapa lagi mau kerja nomor 2? Silakan. Siapa mau kerja nomor 2? Coba. Siapa? Hanya 1. Siapa lagi? Nomor 2. Selain. Silakan. Kita. Silakan. Nomor 2. Ini ya. Dibagi 96 dibagi 3. Dikurang lagi ya, dapat 66 berapa? Oke ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Baik ya, itu tadi hasil pekerjaan kalian semua benar. Baik, seperti itu pekerjaan sebentar. Kita akan kumpulnya saya periksa sebentar hasil kerjanya masing-masing. Dan aku sekalian, tadi saya Pak Guru sudah memeriksa semua hasil kerjanya, semua bagus walaupun masih ada di antara teman-teman yang belum paham betul, tapi saya harapkan yang belum paham, belum tahu betul dari kebenaran tadi,
kita bertanya kepada temannya, manfaatkan kelompoknya, silakan atau siapa saja yang bisa kita tanya bisa paham. Anak-anakku sekalian, itu untuk bisa memperlancar itu pembagian, pertama tadi saya sampaikan harus memahami, harus menguasai tentang perkalian dulu. Karena perkalian itu, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Kalau kalian kuasai perkalian, pembagian akan jadi lancar. Itu jadi masalah. Kenapa banyak yang tidak lancar pembagian? Karena tidak lancar perkaliannya. Jadi anak-anakku sekalian, yang saya lihat tadi betul-betul yang teman yang kurang paham betul kegiatan kita tadi, mereka itu karena tidak hafal perkalian. Jadi itu yang tidak hafal perkalian, bagaimana harus hafal perkalian. Jadi pertemuan nantinya saya harap dengan materi ini semua sudah lancar dan diperkuat di rumah ya, diperkuat pembelajarannya di rumah, masa pembagiannya, karena saya yakin semua orang tua mampu dalam pembagian seperti itu. Nah, pembelajaran kita saya cukupkan pada kesempatan hari ini. Ingat, dengan belajar bersama, belajar berkelompok itu akan memudahkan kita memahami tentang pembelajaran, memahami tentang sesuatu. Nah, jadi perlu tetap dipertahankan bagaimana kita belajar itu untuk saling mendukung, saling membantu, saling berkolaborasi dengan temannya. Karena dengan saling membantu itu insya Allah apa yang kita inginkan bisa mudah tercapai seperti itu ya. Dan saya akhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana kesan Bapak selama melaksanakan pembelajaran tadi? Kesan saya dalam pembelajaran yang saya bawakan tadi luar biasa, karena saya melihat pembelajaran yang saya lakukan semua siswa bersemangat dan sesuai dengan kelompoknya saya bentuk. Saya lihat kolaborasi antara siswa itu luar biasa, mereka siap saling membantu, yang sudah paham mengajak teman yang belum paham, sehingga rata-rata saya lihat mereka hampir bisa semua mengerjakan tugas yang diberikan atau latihan-latihan yang saya berikan, walaupun masih ada di antara teman mereka yang belum paham. Iya Pak, betul sekali Pak. Saya juga melihat tadi siswa sudah antusias. Bapak juga telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan perencanaan. Iya, betul sekali Pak tadi. Jadi dari pengamatan saya bisa ada beberapa hal yang menjadi catatan saya untuk Bapak bisa tingkatkan. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif yang saya menjadi termotivasi. Apa saja Bu yang harus saya tingkatkan dari pembelajaran saya yang saya lakukan tadi? Iya Pak. Yang pertama, Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk siswa untuk berdiskusi. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik terhadap siswa, terhadap jawaban dari siswa. Iya. Baik Bu, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Semoga dengan pengamatan Ibu tadi saya bisa lebih memperbaiki pembelajaran saya sehingga bisa lebih maksimal sesuai yang kita harapkan dan bisa meningkatkan kompetensi siswa. Iya, betul sekali Pak. Jadi Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya. Iya. Iya, saya berharap Bapak pada pembelajaran selanjutnya Bapak menjadi lebih efektif, lebih kreatif lagi, pembelajarannya menjadi lebih efektif lagi. Ya baik ya, terima kasih Bu sudah melakukan meluangkan waktu untuk melihat proses pembelajaran saya, dan
insya Allah untuk kedepannya akan saya melakukan pembelajaran, mencari metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan materi yang saya bawakan, dan akan menyiapkan media-media pembelajaran yang bisa lebih menarik sehingga siswa lebih termotivasi dan lebih memahami, lebih cepat mengerti dan mengetahui. Dan yang jelasnya saya akan berusaha sebaik mungkin bagaimana saya membuat pembelajaran itu yang lebih menyenangkan lagi dan yang berarti kepada siswa. Iya betul sekali Pak. Iya. Semoga rencana Bapak ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Pak. 3 juta.